karya Kanda Lancar Jaya Blitar. Hatiku bernyanyi gembira, terlihat jauh namun ternyata dekat. Hanya kedamaian yang kurasa, aku terdiam memandangnya. Langkah kaki menggetarkan hati, keindahan yang tak bisa disembunyi. Binar bola mataku menapat biru langit yang cerah, sebelum bintang dan purnama lenyap dalam keheningan malam. Seribu angin menyapa hati, belayannya menggoda jiwa. Deru ombak membakar jiwa, jejeran batu karang tersusun rapi. Biru lautmu sungguh mempesona, lembut pasir putihmu saat ku melangkah, aku terlelap dalam tiupan angin yang sejuk. Seribu kota menebar aroma kenanga di saat wabah besar landa negeri. Baktimu yang tulus ikhlas ternyata tentukan jalan lain. Kota indah itu lebih dulu memelukmu. Seribu kota yang kau tembangkan adalah impian beribu. Bahkan berjuta sobat ambyarmu, seribu kota itu makna tak tersirat. Seperti sembunyi dari kehidupan nyata siapa saja. Seribu kota yang kau lantunkan terenyuh rasa hati. Letih dalam kembara mencari makna hakiki tujuan. Tujuan hidup maupun kematian bagi siapa saja. Seribu kotamu adalah mimpi indah yang kita inginkan bersama. Aku, kita, dan kau. Tinggal garis tangan menanda kapan tiba. Aku ngajak kalian cerita tuh cuma via suara aja. Tapi semoga dengan ini kita bisa sama-sama saling menguatkan ya. Di sini gue pengen terima kasih sama Tuhan karena bener aja gitu loh kalau selalu ada jalan gitu. Dan kalau jadi kayak gini tuh gue jadi ingat ayat Al-Quran dari Quran surat Al-Insyirah ayat kelima, kayaknya di setiap kesulitan tuh pasti ada kemudahan, dan emang bener banget. Akan ada suatu masa di mana kita merasa berat menjalani hari-hari. Begitu saja, tanpa alasan. Kita bangun pagi, bertanya-tanya, akan ada kejadian apa hari ini? Akan selelah apa pulang ke rumah nanti? Berpikir, apa arti dari hidup yang selama ini sudah dijalani? Pentingkah keberadaan kita di dunia ini? Tentu dalam kegelapan pikiran itu, kita bisa dengan mudahnya lupa segala yang kita punya. Seolah dalam diri kita, hal-hal baik terserap habis. Dan yang tersisa hanyalah rasa lelah berkepanjangan. Kita mengutuki diri, mengutuki kehidupan, dan siapa saja yang terlintas dalam benak. Mengapa harus begini? Serba salah semua rasa. Tidak ada sisa ruang untuk kebaikan dan masa depan. Di momen seperti ini, jujur saja tak banyak yang bisa dilakukan. Tapi mungkin PR terbesar kita bukan untuk bangkit secepat-cepatnya, melainkan untuk menjadi tegar, untuk menerima segala proses yang tidak mengenakan ini, untuk siap menghadapi musuh terbesar kita, diri sendiri. Untuk terus berjalan, tak hilang harapan. Dan sembari demikian, untuk memberi ruang maaf yang sebesar-besarnya pada masa lalu dan pada masa depan. Sebab siapa tahu yang berat itu bukan kini, tapi penyesalan akan hari lampau yang kita bawa di kedua pundak kita. Siapa tahu yang menyesakkan itu bukan kini,
tapi masa depan yang kita hujani ribuan kekhawatiran. Maka memaafkan jadi langkah awal kita membuka pintu menuju ikhlas. Agar pelan-pelan kita bisa menerima setiap detik dan momen hidup kita kini apa adanya. Dan bener aja kalau saat kita lagi kecewa, saat kita lagi sedih, dunia itu bakal tetap berjalan, bumi bakal terus berputar, pagi bakal menjadi siang, siang menjadi sore, sore berganti malam, dan begitu seterusnya. Nggak ada yang pernah benar-benar berhenti buat kita. Jadi ya, life must going on. Ada beberapa hal yang emang harus diterimain, dijalanin, dan ya udah, diajak jalan bareng aja. Kalau misalnya emang masih sakit ya udah nggak apa-apa. Jangan paksa buat bahagia sekarang. Jangan paksa buat dapat ketenangan itu sekarang. Itu sih yang gue pelajarin tadi. Terlalu sakit dan terlalu ketidakjelasan itu selalu nyata. Coba deh buat selain bergantung sama diri sendiri tuh bergantung sama yang punya alam semesta ini. Karena kita minta apa aja tuh pasti diturutin. Dan kalau kita punya masalah apa aja tuh minta tolong ke yang maha besar itu. Kalian ngobrol deh ke teman baik kalian. Karena rasanya emang nyembuhin banget. Karena gak semua hal tuh bisa kita selesaikan sendiri. Dan hati kita, isi kepala kita tuh punya limitnya juga gitu loh. Makanya ketika mungkin terlalu kita pusing, bakal bikin kita makin capek. Mungkin emang ada baiknya buat diceritakan gitu loh. Biar kamu gak perlu memendam ini semua. Karena selain kamu dapat mendengar, siapa tahu kamu dapat saran juga dari teman-teman baik kamu.